Yo, hai, gua Nisi dan selamat datang di segmen Kenapa Harus edisi Monster Hunter Series. Gua mau nanya satu hal, lo tipe orang yang kalau kalah di game langsung nyalahin gamenya terus langsung nyerah kayak bayi atau malah jadi makin penasaran? Karena jujur ya, gak semua orang bakal suka Monster Hunter. Ada aja orang yang nyobain terus berhenti di awal karena ngerasa gamenya kaku, berat, dan ribet. Dan ya itu normal, karena Monster Hunter itu emang bukan tipe game yang bisa dinikmatin semua orang. Apalagi kalau lo mekanik tua yang cuma mampu main game casual atau turn based. Tapi justru itu alasan kenapa orang yang bertahan malah bisa cinta banget sama game ini. Karena game ini punya sesuatu yang bikin playernya kecanduan. Dan dari situ lo bakal mulai ngerti kenapa game ini punya fanbase yang loyal banget dari dulu. Langsung aja masuk alasan pertama, karena gamenya susah. Loh, kok susah malah jadi alasan buat main? Nih admin make ya. Sabar dulu, susahnya Monster Hunter itu beda sama kayak lu main Flappy Bird atau Getting Over It. Bukan tipikal susah yang bikin lu rage quit sampai mukulin siapapun yang lewat depan rumah lu. Hampir semua hal yang bikin lu kalah itu bukan karena gamenya sengaja dibikin susah mampus, tapi emang karena lu belum nemu jalan keluarnya aja. Karena secara combat sistemnya ya hitbox monsternya pas, gak sengaja dibikin kecil banget. Animasinya punya WN up yang bisa dibaca, dan damage yang lu terima juga bisa diridas sama build yang lu racik sendiri. Makanya awal-awal lu ngelawan monsternya bakal kerasa brutal, tapi lama-lama lu bakal mulai hafal pattern atau ritme monsternya dan nemuin cara buat kelarin dia. Dan setelah berhasil, rasanya tuh bener-bener lega, kayak lu BAB abis ditahan presentasi 4 jam. Abis itu lu bakal penasaran sama monster-monster lain yang tentunya punya tingkat kesulitan dan cara ngalahin yang beda-beda. Jadi lu gak akan ngerasa gamenya repetitif karena banyak aspek dari monster-monsternya dibikin beda dari yang lain. Misal lu abis dibantai sama monster A, terus nemuin cara buat ngalahinnya. Nah, kedepannya cara yang lu pakai itu kemungkinan gak bakal efektif lagi buat lawan monster yang lain. Makanya jangan sampai lu cari tutorial atau walkthrough cara ngalahin monster A, B, C, D atau build Monster Hunter terbaik apalah itu. Lu harus coba dulu kelarin sendiri pakai usaha lu biar feel-nya jauh lebih kerasa. Jadi intinya susah di sini justru malah jadi hal yang bikin lu adiktif atau kecanduan karena lu bakal penasaran sama monster-monster di game ini. Selain itu, desain monsternya emang jadi salah satu alasan kuat buat lo main game ini. Bukan cuma bentuknya yang keren, tapi soal bagaimana mereka didesain supaya berperilaku sebagai makhluk hidup. Setiap monsternya punya identitas atau keunikan sendiri yang kelihatan dari cara mereka gerak, cara mereka nyerang, bahkan cara mereka bereaksi kalau dihantam. Ada monster yang makin agresif pas sekarat, atau yang kabur cari makan atau tidur buat melihin diri. Dan ini bikin setiap encounter kerasa kayak berhadapan sama makhluk hidup beneran. Ada kalanya juga mereka ngelakuin aktivitas buat hidup kayak berburu, makan, sama tidur. Beberapa monster juga punya interaksi satu sama lain. Mereka bisa berantem, berebut wilayah, bahkan hierarki yang bikin monster kecil di game ini biasanya tunduk sama yang lebih gede. Bahkan pas lu berantem sama satu monster, bisa aja tiba-tiba ada monster random yang datang gangguin battle lu. Dan ya itu semua bikin dunianya kerasa hidup tanpa harus sebanyak cutscene atau dialog yang panjang. Selain monsternya yang variatif, Monster Hunter juga punya sistem senjata yang unik. Nah, ini salah satu yang ikonik banget dari Monster Hunter. Gak ada yang namanya senjata paling bagus. Semua orang punya pilihannya masing-masing. Beda orang, beda selera, beda playstyle, beda senjata. Bukan cuma jumlahnya yang banyak, tapi masing-masing punya moveset, timing, dan flow yang beda jauh. Jadi belajar satu senjata itu hampir kayak lu belajar mekanik game baru. Ada yang fokus ke positioning, ada yang ke timing charge, ada yang ke combo dan ke resource management. Lu bener-bener gak dibatasin buat pakai playstyle yang lu mau. Dan karena gak ada sistem class yang ngekang lu bebas eksplorasi dan coba-coba buat nemuin gaya yang paling cocok sama lu. Nah, karena ini banyak pemain ngerasa attached sama senjata tertentu. Bukan karena itu paling OP, tapi karena itu yang paling nyambung sama playstyle mereka. Atau kalaupun lu milih senjata karena kelihatan keren aja, itu juga benar-benar gak jadi masalah. Belum lagi crafting dan gear progressionnya yang dalam. Sistem crafting dan gear progression di Monster Hunter itu punya sense of purpose atau tujuan yang jelas. Karena setiap armor dan senjata yang lu buat itu hasil dari monster yang sebelumnya lu buru. Jadi ada koneksi langsung antara usaha lu sama hasilnya.
Monster yang lu kalahin sebelumnya nggak cuma buat nyelesain quest doang, tapi juga ningkatin build lu atau ya bikin lu jadi lebih proper aja buat ngelawan monster yang lebih kuat. Makanya core loop di game ini tuh gak bikin boring karena grindingnya bener-bener kerasa rewarding. Lu inget banget monster mana yang bikin lu kesusahan sebelumnya, dan pas akhirnya lu bisa pakai gear hasil dari ngalahin dia, ada rasa pencapaian yang personal. Ditambah lagi sistem skill di armor yang bikin lu bisa bikin build sesuai kemauan lu. Jadi bukan upgrade linear, tapi lu bisa nyesuaiin sama gaya main lu. Intinya bukan game ngatur. Selain semua hal itu, yang bikin game ini jadi gak boring juga karena multiplayernya. Pengalaman co-op di Monster Hunter itu salah satu yang paling memorable buat gua, karena ini bukan sekedar main bareng. Bayangin, lu sama temen-temen lu masuk ke dunia Monster Hunter, terus disuruh lawan naga segede Monas. Terus lu bebas mau lawan dia pakai cara apa, atau mau pakai strategi gimana. Di setiap percobaan lu lawan monsternya, bakal selalu ada aja momen yang bikin lu ketawa, greget, atau emosi tergantung seberapa dongonya lu atau temen lu. Karena kerjasama di game ini bukan cuma cepet-cepetan gebukin monsternya atau banyak-banyakan mencet tombol nyerang. Semuanya bisa punya peran masing-masing. Mungkin ada temen lu yang kebagian jadi tumbal cuma buat mancing monsternya. Ada juga yang perannya kebagian buat ngasih buff atau heal ke temen. Tapi balik lagi, gak ada aturan tertulis buat bantai monster di Monster Hunter. Semuanya benar-benar tergantung sama playstyle yang lu mau. Dan jujur ya, susah banget nyari game multiplayer yang bisa ngasih feel seasik ini. Jadi kenapa banyak orang suka Monster Hunter itu bukan karena game ini gampang, tapi justru karena dia ngasih tantangan sekaligus kebebasan. Ini bukan tipikal game yang langsung bikin lu suka dari awal, tapi kalau lu kasih sedikit waktu aja, dia bisa jadi salah satu pengalaman paling rewarding yang pernah lu rasain selama main game. Dan mungkin itu alasan kenapa Monster Hunter masih relevan dan terus dicintai sampai sekarang. Gua Nisi, sampai jumpa di konten selanjutnya. Adios.